Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salama. Saya dari Pendidikan Ekonomi semester 5 STKIP Majenang. Di sini saya akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis. Apakah itu studi kelayakan bisnis? Oke, tentunya di dunia zaman sekarang itu banyak sekali bisnis ya. Bisnis itu adalah sumber dari perkembangan ekonomi. Setiap bisnis harus mempunyai studi kelayakannya, harus ada kelayakannya. Apa sih itu studi kelayakan bisnis? Oke, mari kita bahas. Ya, studi kelayakan bisnis adalah proses evaluasi untuk menentukan apakah bisnis atau proyek kita itu layak atau tidak untuk dilaksanakannya. Penting nggak sih studi kelayakan bisnis ini? Oke, tentunya sangat penting. Kenapa? Karena dari studi kelayakan bisnis, kita bisa mengevaluasi, kita bisa menilai kelayakan dari bisnis yang kita kerjakan. Oke, misalkan dari suatu usaha itu kita bisa menentukan layak nggak sih didirikan di sini? Pantas nggak sih untuk kita bangun di ruang lingkup atau di desa ini gitu, sesuai tidak dengan pendapatan masyarakat yang ada di sini. Kemudian ada langkah-langkah untuk menentukan studi kelayakan bisnis. Apa saja langkah-langkahnya? Oke, pertama ada identifikasi bisnis. Apa identifikasi bisnis yang akan kalian buat? Bisnisnya apa? Bagaimana nanti menjalankannya? Kemudian kedua ada analisa pasar. Analisa pasar itu tentunya kita harus menentukan minat masyarakat, kemudian apa sih yang sedang viral, apa sih yang sedang diinginkan oleh kebanyakan masyarakat di sini. Kemudian yang ketiga ada analisa keuangan. Analisa keuangan ini sangat penting. Kenapa? Karena dari keuangan ini kita bisa menargetkan akankah berjalan berapa lama, kita dapat mengembangkan usaha kita dari keuangan, kita dapat menginovasi produk-produk kita menjadi produk yang lebih unggul, lebih bervariasi, lebih kreatif, dan juga lebih mudah dikenal masyarakat. Contohnya ketika kita mau memasarkan produk, kita juga harus menganalisa keuangan. Apabila keuangan kita sedikit atau keuangan kita kurang memadai, maka nanti untuk memasarkan produk ini memerlukan banyak dana lagi. Yang keempat ada analisa operasional. Analisa operasional itu menentukan bisnis tersebut dapat berjalan dengan lancar atau tidak. Untuk menentukan operasional ini kita juga kembali lagi ke yang tadi, keuangan. Untuk menentukan operasional kita harus juga memiliki keuangan yang lancar. Kemudian kita menentukan operasionalnya, mau bagaimana ke depannya, mau bagaimana cara memasarkan kepada masyarakatnya. Yang kelima ada analisa resiko. Analisa resiko ini harus kita lakukan supaya kita dapat meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi di dalam bisnis kita. Apabila bisnis kita sudah besar tapi kita tidak menganalisis resikonya, akan ada kemungkinan dan banyak sekali kemungkinan bisnis kita akan hancur atau bangkrut di tengah-tengah perjalanan. Kemudian ada faktor-faktor juga yang harus kita pertimbangkan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, ada kelayakan pasar. Apakah permintaan untuk produk atau jasa yang kita sediakan itu diminati oleh pasar, oleh masyarakat atau tidak. Kemudian ada kelayakan keuangan. Apakah keuangan kita itu layak untuk membangun bisnis ini atau tidak. Kita harus memastikan keuangan kita itu cukup untuk membangun bisnis ini. Ada kelayakan operasional, kemudian kelayakan teknis, ada kelayakan lingkungan juga. Lingkungan itu amat sangat berpengaruh dalam bisnis kita. Apabila lingkungan kita tidak mendukung kita atau tidak cocok, tidak pantas untuk kita buat bisnis di situ, jangan sampai kita salah mendirikan tempat bisnis. Kemudian ada contoh bisnis, studi kelayakan bisnis. Misalkan ada sebuah komunitas, anggaplah 2 orang yang akan bekerja sama membangun usaha, yaitu usaha martabak. Nah, dalam membangun usaha martabak kita harus tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat
untuk membuat martabaknya sendiri, kemudian untuk membeli peralatannya, untuk membayar promosinya, pemasarannya. Kemudian ada juga kita harus menganalisa tempatnya, apakah tempat itu strategis atau tidak untuk kita buka usaha martabak. Contohnya, untuk membuka usaha martabak kita harus ada di dekat keramaian, misalkan di dekat alun-alun atau pasar. Kita akan membuka stand martabak karena di situ banyak sekali konsumen atau masyarakat yang berlalu lalang, sehingga memungkinkan usaha kita, martabak kita itu akan laris manis terjual di daerah tersebut. Kemudian ada juga studi kelayakan bahan bakunya, harus higienis, harus terjamin mutunya, harus berkualitas. Kemudian ada lagi alat-alatnya harus terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan tidak berkaratan gitu ya. Kemudian apabila tidak habis, bagaimana bahan bakunya? Apakah akan dibuang atau akan dijual atau akan dibagaimanakan? Itu harus dipikirkan juga dalam studi kelayakan bisnis. Contohnya, apabila bahan baku dalam pembuatan martabak tidak habis, maka kita bisa membuat promosi di jam-jam akhir akan tutup. Bisa dibuat promosi beli satu dapat dua, atau bisa dipromosikan dengan harga yang relatif rendah supaya bahan baku kita tidak terbuang sia-sia dan meminimalkan resiko kerugian. Seperti itu. Mungkin seperti itu untuk materi studi kelayakan bisnis menurut saya. Saya Anissa Salama undur diri, mohon pamit. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.